Nikmat kesempatan, nikmat bisa hadir, bisa datang ke kota Madinah, bisa duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah terhadap nikmat iman, terhadap nikmat Islam. Alhamdulillah terhadap segala limpahan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Karena memang seorang muslim mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa qalu alhamdulillah, dan mereka senantiasa mengulang-ulang pujian yang luar biasa untuk Rabbul Izzat wal Jalalah sambil mereka mengatakan alhamdulillah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga dikala ibunda kita ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudah ibunda kita Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan juga Al-Quran memberikan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau betul-betul memiliki akhlak yang azim, yang luar biasa, yang mana betul-betul dianjurkan bagi kita mencontoh semua tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita perhatikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satunya pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada dua golongan atau dua manusia yang mereka tahu siapa kita yang sebenarnya, dan di antara salah satunya adalah pembantu kita. Dan ini merupakan kesaksian daripada pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berada di kota Madinah, maka Anaslah yang menjadi pembantu baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? 10 tahun lamanya dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan ma qala li yawman uffin qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku selama 10 tahun dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan apalagi menghina, apalagi menghardi, apalagi mengatakan perkataan yang kasar. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kepada pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan perkataan bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan sahabat-sahabatnya? Bagaimana dengan umatnya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebutkan di dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Sehingga para ulama mereka menyebutkan kategori sunnah ada 5 macamnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Fath. Sunnah itu apa? Sunnah itu semuanya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sunnah. Bahkan bentuk Nabi, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memiliki muamalah yang sempurna, akhlak budi pekerti yang mulia, dan kita bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kewajiban yang senantiasa harus kita lakukan adalah mengucapkan salam dan salawat buat junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara salah satu yang akan kita lakukan adalah membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sesuatu yang berkaitan tentang apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemarin kita telah menjelaskan ikhwatal Islam bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebuah musibah yang luar biasa yang melanda kaum muslimin, terkhusus sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula kejadian-kejadian serta fakta yang ada di kala mereka mendengarkan wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu bukan kabar sembarangan, kabar yang betul-betul ibarat sebuah gunung yang mereka pikul lebih mudah bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang mereka mendengarkan wafatnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun apalah daya, manusia kita atau Rasulullah adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lainnya, para nabi dan para rasul yang lainnya, mereka tiada. Begitu juga dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita jaga. Secara umum ikhwatul Islam, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama ada dua. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum kepada kita bersama. Bahkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lan tadillu, selama-lamanya kalian tidak akan pernah salah jalan, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, yang selalu kita baca, yang harus kita jadikan wirid dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita lewatkan hari kita kecuali kita membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, satu halaman, dua halaman, satu juzuk, dua juzuk, satu juz, tiga juz, empat juz. Kita lewatkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sejarah Nabi yang kita baca, hadis Nabi yang kita pelajari, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dalami. Semua itu adalah bagian daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita bersama, yaitu berpegang teguh kepada kitabullah, membaca ayat-ayat Allah. Jangan kita lewatkan hari kita kecuali ada Al-Quran. Jangan kita lewatkan hari-hari kita kecuali lisan kita basah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah di antara makna konsekuensi ikhwatul Islam, sebuah doa yang senantiasa kita baca dan kita ucapkan siang dan malam. Ada sebuah doa yang mana di dalam doa tersebut, kalau seandainya seorang hamba betul-betul meyakininya, seorang hamba betul-betul mereka melaksanakannya, mereka tahu apa maknanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Apabila seseorang membacanya, memahaminya, mendalaminya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Maknanya apa? Allah haramkan dirinya dari api neraka. Dan memang itu merupakan tujuan kita bersama. Karena memang keberuntungan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di akhir-akhir surat Al-Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung sebenarnya itu adalah mereka yang selamat dari neraka dan mereka yang bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Faqad faz, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung sebenarnya. Nah, di antara bentuk keberuntungan tersebut kita harus mencari usaha, melakukan usaha agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata semuanya kita hafal. Namun di dalamnya memiliki makna yang luar biasa dan harus kita tahu apa konsekuensi di dalam doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dikala kita berada di pagi hari dan dikala kita berada di sore hari untuk membacanya 3 kali dan 3 kali. Berarti minimal kita baca 6 kali sehari semalam. Doanya adalah sebuah kalimat yang sangat indah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita ridha menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Kita ridha menjadikan Islam sebagai agama, sebagaimana kita ridha menjadikan baginda yang mulia sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala kita ridha menjadikan Islam, menjadikan Allah sebagai Rabb kita, kita harus tahu tentang Allah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui kalamnya, melalui Al-Qur'an yang dipesankan oleh Nabi kepada kita bersama. Begitu juga bagaimana kalau seandainya kita ridha menjadikan Islam sebagai agama,
menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempelajari tentang Nabi, mengetahui hadis Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui agama yang Nabi titipkan dan yang agama Nabi sebarkan kepada kita bersama. Itulah di antara konsekuensinya, dan itu jugalah makna daripada wasiat baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yaitu bagaimana kita berpegang kepada kitabullah dan juga bagaimana kita berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini, ikhwatul Islam, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, juga diriwayatkan sebelumnya oleh Imam Muslim. Sebuah hadis yang sangat indah. Imam An-Nawawi sengaja membawakan hadis ini dalam sebuah kitab yang tipis, namun itu merupakan kumpulan-kumpulan hadis yang itu adalah bagian daripada fondasi agama. Seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, Imam An-Nawawi, seorang imam yang apabila berkumpul imam-imam yang lainnya, mereka tidak akan bisa mengalahkan bagaimana keahlian Imam An-Nawawi di dalam bidang hadis, sehingga dia mengumpulkan sebuah kitab yang tipis, tidak lebih daripada 42 hadis saja. Namun hadis ini merupakan fondasinya agama. Salah satunya adalah wasiat baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyebutkan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatul muwaddih, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini merupakan nasihat di mana seseorang akan berpisah dari saudaranya, dari keluarganya, dari sahabatnya. Dan betul ternyata ini merupakan nasihat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu adalah bagian daripada kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sunnah Nabi itu adalah bagian daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ikhwatul Islam untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan juga dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan wasiat secara umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, ada beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, terkhusus kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatus salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salat, salat, wahai umatku, jaga salat. Itu merupakan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelumnya kita menyebutkan, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi meninggal di hari Senin, di waktu duha akhir. Yang mana di pagi harinya, 1 hari atau 2 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebugaran dan kesegaran di badannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbiasa dia tidak sadarkan diri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai hari Kamisnya, Nabi meninggal di hari Senin. Di hari Kamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan sakit yang luar biasa, sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan yaumul Khamis. Setiap kali dia bercerita tentang Nabi, terutama sejarah akhir kehidupan Nabi, maka dia akan menyebutkan yaumul Khamis. Wa ma yaumul Khamis? Tahukah kalian apa hari Kamis? Apa yang terjadi pada hari Kamis? Hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak sadarkan diri. Nabi pingsan, Nabi tidak sadarkan diri, kemudian siuman, kemudian pingsan lagi, kemudian siuman, sampai di malam Jumat ikhwatul Islam. Terakhir kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk para sahabatnya ada di hari Kamis, di salat Maghrib. Di salat Isyanya Nabi tidak lagi bisa menjadi imam. Kemudian coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berpesan kepada kita sebagai umatnya sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Kamis tersebut, di malam Jumat, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Maghrib, dan itu adalah salat terakhir Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian masuklah waktu Isya. Kemudian dikala masuk waktu Isya, dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam sebagaimana Nabi menjadi imam seperti biasanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sadarkan diri. Nabi pingsan. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun, siuman, sadarkan dirinya.
Kemudian Nabi SAW dikala tersadar, apa pertanyaan pertama dari Nabi SAW? Asallan nas, apakah manusia sudah melaksanakan ibadah salat? Maka orang-orang yang ada di sekitar Nabi, yang menjaga Nabi SAW, Al-Abbas, kedua orang anaknya Fadl dengan Kusam, Ali bin Abi Thalib, Usama, mereka yang senantiasa bersama Nabi SAW, mereka mengatakan, hum yantaziruna, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kemudian dikatakan mereka menunggumu ya Rasulullah, maka Nabi SAW meminta air untuk menyiramkan air tersebut di badannya. Kemudian dikala Nabi SAW melakukan yang demikian, Nabi kembali pingsan. Coba bayangkan, Nabi kembali pingsan. Karena memang ikhwatal Islam, selalu kita sebutkan, rasa sakit yang diterima, yang dirasakan oleh baginda yang mulia, berlipat-lipat dibandingkan dengan rasa sakit yang kita rasakan. Sakit Nabi tidak sama dengan sakit kita. Sehingga Nabi SAW dikala ingin berwuduk, dikala menyiramkan air di badannya, Nabi kembali pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian akhirnya lama Nabi SAW tidak sadarkan diri. Para sahabat Nabi sedang menunggu Nabi SAW. Kemudian Nabi kembali siuman, Nabi kembali sadar. Kemudian apa pertanyaan pertama kali dari baginda yang mulia SAW? Sama, asallan nas, apakah sahabatku sudah melakukan ibadah salat? Baru terbangun. Yang pertama kali terucap oleh Nabi, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka para sahabat yang ada, mereka kembali menjawab dengan jawaban yang sama, ya Rasulullah, hum yantaziruna, mereka sedang menunggumu. Kemudian Nabi kembali meminta air yang ada isi bejana-bejana yang ada isi airnya. Kemudian Nabi SAW ingin kembali membasuh mukanya, ingin menyiramkan, karena Nabi SAW betul-betul merasakan panas yang luar biasa. Sehingga kenapa Nabi memanggil atau meminta air? Karena Nabi ingin menyiramkan air tersebut di badannya. Rasa panas yang dirasakan oleh Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innaka tu'ak, ya Rasulullah, engkau sakit, engkau panas, engkau demam, kama yu'akur rajulani minna, sebagaimana kami atau sebagaimana rasa sakit yang dirasakan dua orang di antara kami. Berarti double sakit Nabi SAW. Panas yang dirasakan oleh Nabi double dibandingkan dengan rasa panas yang kita rasakan. Sehingga Nabi meminta air, menyiramkan di tubuhnya, saking panasnya Nabi. Kemudian dikala Nabi melakukan yang demikian, Nabi kembali pingsan. Sudah 3 kali Nabi pingsan, Nabi tidak sadarkan diri. Kemudian akhirnya Nabi kembali terbangun. Dikala Nabi terbangun kembali, Nabi bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka mereka kembali mengatakan, hum yantaziruna, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali meminta air, menyiramkan di badannya. Nabi kembali pingsan 4 kali. 4 kali Nabi SAW pingsan. Coba bayangkan berapa lamanya waktu para sahabat menunggu Nabi SAW. Dan setiap kali Nabi sadarkan diri, pertama kali yang ditanya oleh Nabi, asallan nas, apakah sahabatku sudah salat? Kemudian jawabannya masih sama, dan ini yang keempat kalinya. Kemudian dikala Nabi merasa dirinya tidak akan bisa lagi untuk menjadi imam bagi para sahabatnya, barulah di sana Nabi mengucapkan dan mengatakan, mana Abu Bakar? Mur Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar, suruh dia menjadi imam menggantikan diriku. Karena Nabi sadar bahwa Nabi tidak akan bisa lagi untuk menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya, dan itulah kali terakhir Nabi SAW menjadi imam bagi para sahabatnya, mulai dari malam Jumatnya salat Isya, kemudian hari Jumatnya, hari Sabtu, hari Ahad, dan di pagi Senin salat subuh. Maka yang menjadi imam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Abu Bakar menjadi imam di masa Nabi hidup 17 kali salat memimpin sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sana ikhwatul Islam adalah perkara tadi yang dipesankan oleh Nabi. Coba apa ucapan Nabi SAW? Kalau seandainya salat itu tidak penting ikhwatul Islam, bagaimana setiap kali Nabi sadar, setiap kali itu pula Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama? Sebuah ibadah yang luar biasa, yang banyak kaum muslimin. Kenapa Nabi SAW berpesan demikian? Nabi tahu banyak di antara umatnya mereka akan melalaikan salatnya. Ada di antara mereka yang melalaikan salatnya, ada di antara mereka yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah, ada di antara mereka yang bahkan tega dan rela meninggalkan salat tersebut, padahal itu merupakan pesan Nabi di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Dan kita tahu ikhwatul Islam, perkara salat kenapa ditekankan oleh baginda yang mulia SAW?
Karena masalah solat adalah masalah yang pertama kali ditanya oleh Allah kepada seorang hamba. Karena ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Dua pertanyaan inilah yang pertama kali seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi yaumul hisab, yaitu ketika terjadi yang namanya hisab. Hisab itu ikhwatul Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba uzzib. Barang siapa yang dihisab pasti dia diazab. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Barang siapa yang dihisab pasti diazab. Lantas semua manusia dihisab? Iya betul. Namun ada di antara mereka yang hanya sekadar diarad. Arad itu ikhwatul Islam. Dia sama-sama dihisab. Yang pertama namanya ardun, arada, diambil dari kata-kata arada. Yang kedua hisab. Kita tahu apa arti hisab? Hisab itu dihitung-hitung, yaitu Allah menghitung semua catatan amalan kita. Kemudian bukan hanya sekedar menghitung, namun Allah akan berikan sanksi kalau seandainya mereka melakukan kesalahan. Makanya setiap mereka yang dihisab pasti diazab. Namun ada yang namanya arad. Arad itu hanya sekedar dibacakan. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya satu-satu, kemudian Allah membacakan catatan amalannya mulai dari dia balik sampai dia meninggal. Wahai fulan, kamu ini dibacakan dari A sampai Z. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah di dalam surat Al-Kahfi. Tidak satu pun amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba, yang kecil apalagi yang besar, illa ahsaha, kecuali Allah pasti akan hitung. Makanya kalau kita lihat nanti dalam surah Al-Kahfi yang dianjurkan bagi kita untuk selalu membacanya, terutama di hari Jumat, apabila kita melewati ayat ini, baca tafsirnya. La yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Jangankan yang besar, yang kecil saja Allah tidak akan pernah melewatkan dan melupakan. Kemudian maka dibacakan satu persatu, sehingga hamba tersebut yang tadi dibacakan amalan catatannya, dia pun merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat ke kanan, tidak ada tempat lari. Dia lihat ke kiri, tidak ada tempat mengadu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian setelah dia merasa dia akan binasa, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, hari ini catatan amalan yang tadi semuanya aku bacakan, aku tutup dan aku maafkan dirimu. Itulah yang disebut dengan ardun, arada. Sedangkan mereka yang dihisab setelah dibaca amal catatannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, yang pertama kali kita ditanya ikhwatul Islam ada dua, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah, apa yang pertama kali ditanya? As-salat. Kalau seandainya kita lulus tidak memberikan jawaban, yang lain akan ikut lulus. Namun kalau seandainya kita gagal, kalau seandainya nilai dalam masalah salat itu tidak bagus, maka yang lain akan ikut rusak. Sehingga pentingnya masalah perkara salat tersebut. Sedangkan yang ditanya antara kita dengan sesama adalah masalah darah. Itulah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, namun kita ingin menunjukkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berpesan kepada kita bersama. Salatu wa ma malakat aymanukum. Salat jaga salat wahai umatku. Begitu juga ikhwatul Islam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Seninnya, di pagi Seninnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tabir rumahnya. Kemudian Nabi melihat para sahabat sedang melakukan salat berjamaah yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi pun tersenyum seolah-olah Nabi bangga kepada umatnya, ini umatku yang mereka menjaga salatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menutup tirai rumahnya, dan itu adalah senyuman terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi melihat sahabatnya mereka melakukan salat subuh berjamaah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini ikhwatul Islam, betapa penting kita sama-sama berusaha untuk menjaga ibadah yang sangat berat dilakukan, namun mudah bagi mereka yang sudah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwatul Islam, ada sebuah kisah yang sangat indah yang juga kita menunjukkan bagaimana perkara solat di sisi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah pasti, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabiullah
dikala Nabi ada masalah, dikala Nabi mendapatkan musibah, dikala Nabi SAW mendapatkan alham wal gham, kesedihan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dan memang setiap hari Nabi SAW menghadapi masalah yang luar biasa, masalah dalam menyebarkan agama, masalah orang-orang musyrikun yang tidak rela kepada mereka semua, belum lagi bagaimana menjaga kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW adalah melakukan salat. Makanya ikhwatul Islam, salat. Ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama salat malam. Kenapa salat malam itu wajib bagi Nabi? Salat malam bagi kita sunnah, bagi Nabi itu hukumnya wajib. Kenapa wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan salat malam ini juga wajib hukumnya di awal-awal Nabi berdakwah untuk para sahabatnya. Kenapa wajib melakukan salat malam tersebut? Jadi salat malam itu ikhwatul Islam, hukumnya secara umum itu adalah sunnah. Namun salat malam itu pernah hukumnya menjadi wajib bagi Nabi dan juga bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena mereka menghadapi masalah yang luar biasa, berat perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Dan untuk meringankan perjuangan tersebut, Allah wajibkan kepada mereka bersama untuk melakukan salat malam. Maknanya apa? Berarti kalau seandainya mereka menjaga salat malam tersebut, Allah berikan kepada mereka kemudahan dalam setiap urusan yang mereka lakukan. Sehingga wajib hukumnya salat malam bagi Nabi. Karena Nabi SAW, coba kita bayangkan bagaimana perjuangan, bagaimana, coba bayangkan Nabi seorang Nabi, Nabi seorang Rasul, Nabi seorang panglima, Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang imam, Nabi seorang suami, Nabi semuanya. Semua pekerjaan ada pada Nabi SAW. Bagaimana tidak Allah wajibkan kepada Nabi salat malam? Karena dengan salat tersebutlah Nabi SAW merasakan keringanan dan kemudahan dalam setiap urusan. Maknanya apa ya Islam? Berarti pantaslah Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, buat kami istirahat dengan salat. Maknanya apa? Kalau ada di antara kita yang merasa berat melakukan ibadah salat, berarti kembali tanya dadanya, tanya hatinya, tanya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan arihna bis salat. Ya Bilal, buat kami istirahat dengan salat. Maknanya apa? Dengan salat kita akan tenang. Bagaimana pula kita tidak tenang? Kita mengadu kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita mengadu kepada Zat yang menciptakan kita bersama. Kita mengadu kepada Zat yang memberikan kemudahan kepada kita. Kita mengadu kepada Zat yang membagikan kepada kita rezekinya. Kita mengadu kepada Zat yang akan menyelesaikan semua urusan kita, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga Nabi SAW betul-betul menekankannya. Sehingga ikhwatul Islam, Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang pemimpin yang mana dia merupakan mertua Nabi SAW yang memimpin kaum muslimin kurang lebih 10 tahun lamanya. Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin 2 tahun 3 bulan, maka datang lagi yang namanya Umar bin Khattab yang mulai memimpin kaum muslimin mulai pada tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Itu kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita tahu bagaimana akhir daripada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang mungkin mustahil bagi kita untuk mendengarkannya, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Umar bin Khattab ikhwatul Islam, ya Allah, Allahumma rzuqni syahadah fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doa yang dikala anaknya Abdullah dan juga Hafsah mendengarkan ayahnya berdoa, ya Allah, ya Rasul, ya ayah abada, wahai ayah kami, bagaimana Allah akan mengabulkan doa tersebut? Apa doa Umar bin Khattab? Ya Allah, berikan kepadaku syahadah. Maknanya wafatkan aku dalam keadaan syahid. Namun syahid tersebut di kota Nabi. Maknanya apa? Tidak mungkin syahid di kota Nabi, karena kota Madinah adalah ibu kota kaum muslimin, yang semua orang apabila mendengarkan kota Madinah disebutkan, mereka akan takut. Kota Madinah itu sudah menjadi benteng kaum muslimin. Tidak akan ada lagi peperangan di dalam kota Madinah. Namun apa permintaan Umar bin Khattab? Ya Allah, berikan kepadaku syahadah. Jadikan diriku mati syahid. Dan syahidku tersebut di kota Nabi SAW. Sehingga anaknya heran, Abdullah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma heran kepada ayahnya, ya ayah anda, bagaimana pula Allah akan mengabulkan doa tersebut? Kemudian apa kata Umar bin Khattab? InsyaAllah Allah pasti akan mengabulkan. InsyaAllah Allah pasti akan mengabulkan. Benar adanya ikhwatul Islam,
dikala pada tahun 23 Hijriah, dikala dia sedang melakukan salat subuh berjamaah bersama sahabat-sahabatnya, maka dia ditikam oleh salah seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Ditikam dengan menggunakan belati atau pisau yang ada dua cabangnya yang sudah dilumuri dengan racun, sehingga dirobeklah, ditikamlah Umar bin Khattab 5-7 tikaman yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak lagi bisa mendengarkan atau tidak lagi bisa melanjutkan salat subuh berjamaah bersama para sahabat Nabi. Kemudian Abu Lu'lu' setelah menikam Umar bin Khattab, dia pun lari dan dihalangi oleh sahabat yang ada, sehingga sahabat yang dihalangi juga mendapatkan tikaman tersebut. Lebih daripada 7 atau 8 orang sahabat yang meninggal gara-gara tikaman tersebut, yang mana pada akhirnya ada salah seorang sahabat yang mengambil mungkin simbaknya atau pakaiannya kemudian dilemparkan kepada Abu Lu'lu' tersebut. Kemudian Abu Lu'lu' dikala dia merasa dirinya sudah terkepung, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Intinya ikhwatal Islam, dikala Umar ditusuk atau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ini, maka Umar pun tidak lagi bisa melanjutkan ibadah sholat subuh berjamaah. Sahabat yang ada di belakang, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu, mereka tidak lagi mendengarkan suara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga yang menggantikan Umar bin Khattab untuk melanjutkan sholat tersebut, padahal dibunuh di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun salat tetap dilaksanakan, salat tetap disempurnakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan salat yang tidak terlalu panjang bacaannya. Kemudian dibawalah Umar bin Khattab ke rumahnya. Dikala dibawa ke rumahnya, tentunya tikaman ini adalah tikaman yang luar biasa, tikaman yang mungkin orang-orang mengatakan tidak ada lagi harapan untuk hidup. Apa yang dimakan oleh Umar itu yang keluar, apa yang diminum itu juga yang keluar, sehingga mereka mengatakan tidak ada harapan untuk sembuh. Tikaman yang luar biasa. Kemudian Umar bertanya kepada sahabatnya, siapa yang menikamku? Maka orang-orang yang ada di sana mengatakan Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku bukan berada di tangan kaum muslimin. Maknanya apa? Kalau seorang non-muslim yang menikam Umar bin Khattab, berarti dia mendapatkan syahid, sebagaimana doa Umar bin Khattab syahidnya di kota Nabi SAW, sesuai dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mendapatkan syahid dan syahidnya di kota Nabi. Itulah permintaan Umar bin Khattab dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sehingga 3 hari lamanya Umar bin Khattab terbaring, terbujur di rumahnya, tidak sadarkan diri. Tentunya dikala Umar sakit, maka banyak orang yang menjenguknya, membesuknya, melihatnya. Kemudian dikala mereka melihat Umar bin Khattab, maka mereka melihat Umar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Padahal ada sebahagian para sahabat Nabi yang mereka ingin berbicara tentang Umar atau berbicara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun bagaimana mereka berbicara? Umar bin Khattab tidak sadarkan diri, sehingga pada akhirnya mereka mengadu kepada anaknya bernama Abdullah bin Umar. Apa kata orang tersebut kepada anaknya atau kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Wahai Abdullah, bagaimana supaya kami bisa berbicara dengan ayahmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Maka apa kata Abdullah bin Umar? Kalau kalian ingin berbicara dengan ayahandaku, dengan ayahku, maka bisikkan di telinganya, as-salatu ya Amirul Mu'minin, as-salatu ya Umar, salat wahai Umar, salat wahai Amirul Mu'minin, salat. Kalau kalian datang bisikkan di telinganya kalimat salat, maka dia langsung terbangun. Coba bayangkan dalam keadaan yang begitu parah, dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun dikala kalimat salat disebutkan di telinganya, maka dia langsung akan terbangun. Itulah cara membangunkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun akan membuka matanya, bertanya kepada sahabatnya, apakah sahabat-sahabatku sudah melaksanakan ibadah salat? Begitulah pentingnya ikhwatul Islam, dan begitulah kedudukan salat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kedudukan salat di sisi kita bersama.